Assalamualaikum. Episode 58 novel Pemilik Hati. 5, 4, 3, 2, 1. Pelan-pelan mata itu terbuka. Syamira berusaha mengedarkan pandangannya ke langit-langit kamar. Namun, semuanya terlihat berbeda. Ia kembali mengerjap. Asing. Syamira kesulitan mengenali di mana saat ini tubuhnya sedang berada. Tiba-tiba, bagian lengannya terasa begitu nyeri. Ia meringis, lalu dengan gerakan sangat pelan, Syamira berusaha mengingat sesuatu. Hingga akhirnya, "Gavin, kau di mana?" Syamira seketika panik. Namun karena tubuhnya begitu lemah, tak ada yang bisa ia lakukan selain menangis cemas. Dita dan Mi Ijah yang baru saja sampai di ambang pintu, mereka langsung bergegas menuju Syamira. "Syah, syukurlah engkau sudah sadar." Dita menghembus nafas lega. "Tenanglah, semua pasti akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Pak Gavin sedang ditangani oleh dokter terbaik di rumah sakit ini." "Yang sabar ya Non. Non Syah pasti bisa melewatinya dengan baik." Syamira mengangguk pelan saat tangan Mi Ijah mengusap kepalanya dengan lembut. Meski berat, ia tetap mengulas senyum tipis. Lalu ingatannya tertumpu pada kandungannya. Dengan cepat, tangan kanan Syamira meraba perutnya yang mulai membuncit. "Hari ini jadwal pemeriksaan kandunganku, tapi sekarang..." Dita mengeratkan genggaman tangan mereka, sementara Mi Ijah berpaling ke arah lain demi menyembunyikan tangisannya. "Jika saja aku tidak memaksa untuk pergi lebih awal, kecelakaan ini mungkin tidak akan terjadi. Ya Allah, hamba mohon selamatkanlah suamiku." "Tenanglah Syah, kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa saja menemui dokter untuk mengetahui kondisimu. Kau tahu, dokter mengatakan kesehatan kamu dan juga kandunganmu semuanya baik-baik saja." Dion baru saja datang, dan ucapannya membuat Syamira, Dita, dan Mi Ijah menatap ke arahnya seketika. "Kamu hanya mengalami beberapa luka ringan, dan itu akan segera sembuh," lanjut Dion. "Syukurlah Dion, terima kasih. Maaf karena telah merepotkan dirimu. Lalu, apa kau tahu bagaimana kondisi Gavin?" Seketika, pertanyaan Syamira membuat Dion serba salah. Haruskah ia mengatakan dengan jujur atau berbohong? Tapi, bagaimana jika jawabannya akan membuat wanita itu semakin terguncang? Puluhan meter dari ruang inap Syamira, beberapa dokter sedang berjibaku menyelamatkan nyawa Gavin. Ada luka parah di bagian kepala pria itu, hingga tindakan operasi terpaksa diambil secepat mungkin. Sementara di luar ruangan operasi, Arumi dan suaminya menunggu dengan cemas. Arumi merasa begitu terpukul. Sejak ia mengetahui anak semata wayangnya kecelakaan, Arumi tidak bisa berhenti menangis. "Sudah lama, tenanglah. Dokter sedang menanganinya di dalam. Gavin membutuhkan doa kita, jadi berhentilah menangis. Sebaiknya kita doakan dia. Lagi pula papa yakin putra kita itu pria yang kuat. Dia tidak mungkin akan menyerah begitu saja. Tenangkan dirimu." Suhartono berulang kali telah mencoba menenangkan istrinya, tetapi tetap saja Arumi belum bisa duduk dengan tenang. Beberapa orang berpakaian serba hitam juga ada di antara mereka. Sejak tadi, mereka hanya berdiri dengan ekspresi dingin.
Hampir tidak bisa dilihat ada cemas di raut wajahnya. Ya, mereka adalah kaki tangan Suhartono. Kecuali Bima, lelaki itu juga tidak mampu menyembunyikan raut kecemasannya. Tiba-tiba Suhartono menghampiri Bima dan rekannya yang lain. Urus semuanya, jangan sampai kabar ini menyebar ke media. Titah Suhartono dengan nada pelan. Keempat orang itu mengangguk bersamaan. Baik Pak, kami akan mengurusnya dengan baik. 10 jam telah berlalu, namun lampu operasi belum juga padam. Dengan menyerek langkah lemah, Syabira berusaha melewati koridor untuk mengetahui kondisi suaminya. Ia tidak bisa hanya diam saja di kamarnya, hatinya tidak akan pernah tenang. Meski dengan susah payah, Dita berusaha menghentikan langkah sahabatnya. Namun bukan Syabira namanya jika dia mau menurut dengan manis. Air mata semakin bertambah deras kala pandangan Syabira tertumpu pada beberapa orang yang berdiri tegak menghadap ruang operasi. Sedangkan kedua mertuanya juga terlihat di sana. Dia pasti akan baik-baik saja. Dia pasti akan baik-baik saja. Gumam Syabira berusaha berdamai dengan hati dan berbagai pikiran buruknya. Dion yang selalu sigap berada di samping Syabira berusaha menenangkan wanita itu. Tentu Syah, tentu. Aku sangat mengenal Gavin. Ia bukan pria yang gampang menyerah pada keadaan. Suamimu itu pasti bisa melewati semua ini dengan baik. Syabira bergeming, seolah apa yang dikatakan Dion barusan tidak masuk ke telinganya. Melihat itu, Dita hanya bisa memeluknya dengan erat. Kini Syabira telah berbaur dengan Arumi dan Suhartono. Dion dan Bima juga ada di antara mereka. Tak ada yang berusaha untuk saling menenangkan. Semua larut dalam rasa khawatir masing-masing. Untung saja ada Dita dan Bi Ijah. Mereka lah yang menenangkan wanita hamil itu karena tak henti-hentinya menangis. Sementara Dion terpaksa menjaga jarak. Ia tidak mau Syabira mengalami kesulitan karena kesalahpahaman yang mungkin akan timbul nantinya. Scene berganti. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya seorang dokter keluar dari pintu kaca ruang operasi. Tidak ada Bayu di sana. Lelaki itu sedang melakukan perjalanan keluar kota. Jika tidak, pasti Bayu akan menemani proses operasi Gavin. Siapa di sini keluarga dari pasien? Tanya sang dokter. Saya keluarganya pasien, Dok. Jawab Syabira, Arumi, dan Suhartono serentak. Mereka mendekat secara bersamaan. Arumi menatap Syabira sendu, lalu pandangannya berpindah kembali pada wajah parubaya sang dokter. Ini menantu saya, Dok, istrinya pasien. Ucap Arumi memberitahu. Dia pikir, saat-saat seperti ini, anaknya itu pasti lebih membutuhkan istrinya dibandingkan dirinya. Demi kebaikan Gavin. Demi kebaikan Gavin, Arumi berusaha menahan diri, meski ia juga yang paling khawatir. Dok, bagaimana kondisi suami saya? Apakah ia baik-baik saja? Tanya Syabira, suaranya terbata-bata dan air mata tak kuasa ia bendungkan. Alhamdulillah, pasien telah melewati masa kritisnya. Sebentar lagi, kami akan memindahkan pasien ke ruangan inap. Hati semua orang merasa sedikit lega. Beberapa kali Syabira bersyukur dalam gumamamnya. Begitu juga dengan orang tua Gavin.
Bima, dan Dion. Bisakah saya menemuinya sekarang, Dok? Saya mohon, saya harus melihat suami saya sekarang. Sang dokter tak tega menolak. Ekspresi yang disuguhkan Syabira sungguh membuat hatinya iba. Baiklah, Bu Syabira, tapi jangan terlalu lama, karena pasien harus segera dipindahkan. Kini tatapannya tertuju pada Suhartono. Dan Pak Suha, saya ingin berbicara dengan Anda sekarang. Bisakah ikut ke ruangan saya? Baik, Dok. Scene berganti. Dengan pakaian steril berwarna hijau, Syabira menyeret langkah menuju brangkar Gavin. Ia sudah tidak peduli lagi dengan rasa nyeri akibat luka di beberapa bagian tubuhnya. Di pikirannya hanya ada Gavin. Sekuat tenaga, Syabira berusaha untuk tidak menangis sekarang. Ia memandang suaminya yang telah dipenuhi dengan berbagai alat medis. Kedua matanya masih terpejam merapat, membuat dunia Syabira seakan runtuh. Saat ini ia merasa kehilangan pegangan. Sayang, kamu harus segera sembuh. Aku dan anak kita tidak bisa melihatmu seperti ini. Bukankah kau sudah berjanji tidak akan membuatku menangis lagi? Kau harus menepati janjimu itu. Syabira menghapus air matanya, meski semakin lama cairan bening itu semakin mengalir deras. Nyonya, maaf. Pasien harus segera dipindahkan ke ruangannya. Tolong Nyonya menunggu di luar. Syabira menoleh ke asal suara, tepat di mana jemari Gavin bergerak, sangat pelan dan hanya beberapa kali saja. Seorang suster menghampiri Syabira, lalu disusul oleh beberapa perawat lainnya. Kalau begitu, saya akan menunggu di luar, Sus. Dengan hati-hati, Syabira mengecup lembut kening Gavin, lalu berpaling untuk pergi, dan setitik air mengalir dari mata Gavin, seolah pria itu tak rela berpisah dengan kekasih halalnya, tanpa sepengetahuan Syabira. Scene berganti. 3 hari telah berlalu, kondisi Syabira telah pulih kembali, hanya menunggu bekas luka ringan itu kering. Namun dokter sudah membolehkannya pulang. Dion dan Dita ikut merasa lega. Syah, pulanglah. Kamu harus mengistirahatkan badanmu sebentar, biar aku dan Tante Arumi yang menjaganya. Ingat kata dokter, kamu harus istirahat banyak demi kandunganmu. Ucapan Dion dan Dita ada benarnya. Syabira tidak boleh egois. Terlebih ia tidak mau membuat mertuanya semakin khawatir. Baiklah, aku akan pulang sebentar. Tetapi setelah menemui Gavin dan berpamitan ke Mama Arumi. Baiklah, temuilah mereka. Aku di sini akan mengemasi semua barang-barangmu, ucap Dita sambil membelai kepala Syabira dengan lembut. Hijab bergo yang senantiasa menutupi rambut wanita itu menjadi kusut akibat ulah Dita. Setelah mendapatkan persetujuan kedua sahabatnya, Syabira keluar untuk menemui suaminya yang bahkan sampai detik ini belum membuka mata. Daun pintu ruang inap VVIP itu didorong dengan pelan. Setelah memberi salam, Syabira masuk menghampiri Arumi dan Gavin yang masih terbaring lemah dengan alat medis menempel di beberapa bagian tubuhnya. Bagaimana sayang? Mama dengar dokter telah membolehkanmu pulang. Kembalilah ke rumah sebentar, biar Mama di sini yang akan menjaga Gavin. Kamu harus memikirkan kandunganmu, Syah. Panjang lebar Arumi berusaha menasehati menantu satu-satunya itu. Ia tidak mau calon cucu pertamanya sampai kenapa-napa. Baiklah, Mah. Aku akan pulang setelah berpamitan kepadanya.
ujar Syabira sambil mengusap wajah Gavin dengan lembut. Tak ada lagi wajah tegas di sana. Yang ada hanya pucat pasi dan menyedihkan. Setiap kali Syabira menatapnya, hatinya terasa ikut merasakan sakit. 30 menit telah berlalu semenjak Syabira masuk ke ruangan itu. Seulas senyum tipis melengkung di bibirnya. Ia baru saja selesai mengelap seluruh tubuh Gavin dengan tisu basah. Syabira harus memastikan suaminya itu tidur dengan nyaman sebelum ia pamit pulang. Sayang, maaf jika aku harus pulang sebentar. Kata dokter, aku harus istirahat agar anak kita baik-baik saja. Syabira berusaha menuntun tangan lemah Gavin untuk menempel di perut buncitnya. Kamu tidak marah kan? Mama Arumi yang juga ada di antara mereka kembali menitikkan air mata melihat interaksi sebelah pihak antara anak dan menantunya itu. Suasana haru mengisi ruangan hingga Syabira beranjak keluar sambil menyeka air mata. Syah, sayang kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.